Apa kabar? Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai penyakit jantung. Sekali lagi, kenapa kita harus belajar penyakit-penyakit? Apakah kita mau jadi dokter? Tidak, tapi paling sedikit kita harus mengerti dan sudah pasti harus menjadi dokter untuk diri sendiri. There is hope for heart disease. Ini mantan Presiden Amerika Bill Clinton. Pada tahun 2004 dia bypass jantung 4 karena penyumbatannya hampir 90. Nah, gak aneh memang dia suka makan fast food dan dia juga perokok. Dan pada waktu itu 2004 setelah dia di bypass, muncullah Clinton syndrome. Biasanya kalau kita dengar orang yang terkenal sakit apa, wah ramai-ramai periksa jantung. Nanti ada yang heart attack, siapa mati mendadak, kita periksa jantung. Atau ada sakit apa, yang lainnya lah ya. Jadi kita ini cek kesehatan sebenarnya bukan untuk sehat, tapi karena takut mati. Ya. Nah, yang saya dengar tahun 2010 kambuh lagi. Nah, tahun 2010 dia di stand, di ring. Ya. Dan memang tidak aneh. Kalau tidak berubah pola hidup, ya akan kembali lagi. Dan saya dengar dia ikut pola makan vegetarian, dia ikut Dean Ornish dan satu lagi siapa mungkin Dr. Caldwell Esselstyn, saya tidak tahu ya, tapi Dean Ornish dia ikut. Dan belakangan saya dengar dia sudah makan ikan. Dan sekarang saya nggak tahu keadaan dia setelah tahun 2015 karena saya juga belum sempat nengokin. Ya, nah penyakit jantung kita belajar dulu. Siapa yang tidak punya jantung di sini? Kita semua punya jantung kan? Perlu Anda ketahui. Pada waktu konsepsi, 2-4 minggu setelah konsepsi, jantung sudah terbentuk dan itu adalah salah satu organ pertama. Kalau tidak mana bisa hidup itu janin. Dari dia awal terbentuk, dia mulai berdetak. Sampai sekarang, pernah berhenti gak? Tidak pernah. Siapa punya jantung pernah berhenti berdetak? Tolong angkat tangan. Tidak ada. Kita terus berdetak. Sampai sekarang. Penting gak? Penting untuk kita hidup. Karena pada waktu jantung stop berdetak, matilah orangnya. Ya, ini kita harus tahu betapa pentingnya jantung kita. Sekarang saya tanya, berapa besar jantung kita? Ada yang tahu? Oke, sekepalan tangan kurang lebih ya. Dan beratnya kurang lebih berapa? 250 gram. Dan sehari kurang lebih berapa kali dia berdetak? Ini pelajaran untuk kita semua ya. Mungkin pada waktu sekolah, SMP, SMA kita sudah pelajari. Tapi sekarang pasti sudah lupa. Kalau kita mau sehat, kita harus review kembali. Berapa kali dia berdetak satu hari? Berapa kali? Ada yang tahu? Berapa kali? 100.000 kali? Hah? Dia berdetak. Berapa? 80,000, 80.000, 100.000, masing-masing variasi. Dan dia harus memompa darah supaya mencapai ke seluruh pembuluh darah di dalam tubuh yang panjangnya kalau dipanjangin kurang lebih berapa? Ada yang bilang 96.000 kilometer, ada yang 100.000 kilometer.
itu kurang lebih 2 kali keliling bumi kita. Atau seperti jaraknya dari dunia ke bulan. Kalau 3 orang punya pembuluh darah dipanjangin, ya bisa sampai bulan. Ya, jadi luar biasa, jantung kita kerja itu sangat luar biasa. Dia tidak pernah minta berhenti. Aduh saya capek, berhenti ya sejenak. Tidak. Walaupun kolesterolnya banyak, tetap dia mompa dengan susah payah. Walaupun tekanan darah tinggi, ya pompa terus, pompa terus, pompa terus. Never complain. Itulah sebabnya kita take health for granted. Kita meremehkan kesehatan kita. Nah, ini human heart dari orang yang umur 64 tahun. Tuhan menciptakan jantung dengan otot yang luar biasa. Karena dia harus pompa. Kalau ototnya lemah. Ya, ini kalau kita pelajari anatomi lebih dalam lagi, jantung yang Tuhan bikin betul-betul luar biasa. Kalau sampai kita baru umur muda, sudah mati karena penyakit jantung atau serangan jantung, betul-betul kita tidak menjaga kesehatan jantung kita dengan baik. Nah, Tuhan menciptakan jantung kita untuk bekerja seumur hidup kita. Tetapi yang ada sekarang, jantung merupakan pembunuh nomor 1. Nomor 2, kanker. Sekali lagi, jantung yang harusnya memberikan kita kehidupan, sekarang malah menyebabkan kita apa? Mati. Dikatakan kurang lebih 7 juta manusia di seluruh dunia mengalami serangan jantung setiap tahun. 7 juta. Katanya di Amerika yang meninggal karena penyakit jantung kurang lebih 3.000 jiwa. Luar biasa. Kita lihat secara garis besar, apakah penyakit jantung? Penyakit ini terjadi karena apa? Penumpukan dari plak-plak dan pengerasan pembuluh darah. Dengan menumpuknya plak-plak ini sehingga oksigen yang menuju ke jantung itu berkurang atau bisa juga tersumbat. Ini blockage 50%, 30%, 99%, 90%. Aterosklerosis adalah pengerasan pembuluh darah. Kita belajar lagi secara sepintas. Apa sih itu aterosklerosis? Dari bahasa Ibrani, atero itu bubur atau pasta. Apabila Anda sentuh ini, ya, Anda akan merasakan kayak cheese, hangat. Ya, karena itu terdiri juga dari lemak. Sklerosis, pengerasan. Jadi proses di mana unsur lemak, kolesterol, sisa sel-sel, kalsium dan zat-zat lainnya yang menumpuk pada dinding lapisan dalam pembuluh arteri atau plak. Ini aterosklerosis. Membuat apa? Membuat pembuluh darah yang harusnya elastis sudah kaku, tidak elastis. Dan lama-lama merusak pembuluh darah. Setiap pembuluh darah manusia, di dalam lapisan terdalam ada lapisan endotelium. Lapisan ini dia yang mengatur jalannya aliran darah. Dan kalau lapisan ini rusak, mudah terjadi plak di sini. Seharusnya kalau kita jaga pola makan, pola hidup kita, tiap hari ini diperbaiki oleh tubuh. Karena tubuh bisa regenerasi, self-healing, self-repairing. Jadi gak mesti ada plak ini. Ya, nah aterosklerosis ini terjadinya bukan dalam 1 malam, 1 minggu atau 1 bulan. Misalnya hari ini saya makan hamburger, besok heart attack. Tidak. Ini terjadinya secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama.
Dan kita lihat, ini pada waktu endotelium rusak, pembuluh arteri menjadi kaku, kurang responsif. Lama-kelamaan endotelium yang rusak menyebabkan penimbunan plak. Ini tadi yang sudah dijelaskan. Makin bertambah umur, tumpukan plak menjadi mengeras dan dapat merusak pembuluh arteri, mengurangi kemampuannya mengembang dan juga bisa memblok aliran darah. Akhirnya darah tidak bisa lewat, rasa sakit sekali. Dalam hitungan menit, mekanisme pemompaan jantung rusak, berhenti, langsung orang yang kolaps, mati di tempat. Inilah serangan jantung. Bagaimana kita bisa lihat ini? Ada alat yang namanya angiogram. Terus bagaimana pengobatannya? Biasanya kalau orang kolesterol tinggi atau darah kental dan sebagainya, dokter kasih apa? Kolesterol. Lipitor. Siapa pun tahu Lipitor. Saya tahu di ruangan ini banyak yang minum Lipitor. Ya, atau Crestor. Ya, oke. Kita tahu semua obat ada efek samping. Efek samping ringan, sakit kepala, sakit sendi-sendi dan otot, mual, diare, sembelit, alergi, dan sebagainya. Kadang-kadang kenapa tangan saya kok kaku-kaku? Bisa saja akibat dari obat-obatan yang kita makan. Nah, efek samping yang serius kerusakan liver, masalah otot, ginjal, dan lain-lain. Liver kita Tuhan ciptakan untuk menghasilkan kolesterol. Kolesterol yang dibutuhkan oleh tubuh. Masalahnya kita masukkan lagi kolesterol dari mulut. Ya, kita lihat lagi. Sales dari Lipitor 2,7 miliar US dollar tahun 2007. Effexor 3,8, ini obat apa? Obat stres. Rupanya lebih banyak orang stres, ya. Ini luar biasa tingginya. Nah, untuk pengencer darah biasa pakai aspirin. Tapi kalau plaknya sudah mulai lebih besar, dokter pasang apa? Ring atau stent. Kita lihat pembuluh darah yang sudah setengah menyumbat. Kasih ring, dia bisa terbuka kembali. Yang penting ada duit. Gampang, tadinya udah ketakutan. Aduh, kenapa ya? Mulai pantang makan. Setelah dokter bilang, oh ini gak apa-apa, pasang ring. Keluar dari ring. Wah, lenggang kangkung enak sekali. Mulai cari makanan lagi. Ya, ini sekali lagi. Ini untuk jangka panjang yang berbahaya. Setelah dipasang ring, lihat yang sudah mau menutup. Bisa terbuka lagi. Jadi peredaran darah berjalan dengan lancar. Atau operasi. Atau di operasi bypass. Kalau dia sudah penyumbatan, mungkin 90% tidak ada jalan lain. Ya, Tuhan kasih kita tubuh dengan sempurna. Kita rubah sana, rubah sini. Bikin bypass sana, bypass sini. Ya, sekarang bertanya, apakah berhasil dengan pengobatan-pengobatan itu? Kita lihat. Menurut penelitian, orang yang melakukan bypass jantung 70-80% akan menikmati bebas dari rasa sakit di dada selama berapa? Setahun saja. Dalam jangka waktu 3 tahun setelah operasi, sebanyak sepertiganya akan mengalami sakit dada kembali. Dan dalam waktu 10 tahun setengah dari pasiennya akan meninggal dunia. Jadi sebenarnya bukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit jantung. Kita akan pelajari pola hidup yang menyebabkan penyakit jantung. Kalau itu yang kita beresin, kita akan sembuh. Banyak pasien-pasien dari CMC juga dengan penyumbatan, bahkan yang sudah 90% dengan pertolongan Tuhan bisa sembuh, tidak perlu di bypass. Kita lihat dengan bypass konsekuensinya dokter tidak bilang sama pasien adalah apa? Decline in mental function. Penurunan fungsi mental. Karena pada waktu dioperasi jantung kan di stopin dulu.
Akhirnya ada emboli yang masuk ke pembuluh otak. Katanya ini sekarang dia berubah. Dia punya sifat suka marah-marah dan gak seperti Bill Clinton yang dulu. Ya, nah kita lihat. Aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah. Bukan hanya yang menuju ke jantung. Di tubuh kita pembuluh darah dari atas sampai bawah. Jadi jangan hanya fokus ke jantung aterosklerosis. Juga bisa menuju ke otak. Di leher sini kenceng-kenceng. Bisa penyumbatan. Terjadi apa? Stroke. Dan juga bisa yang di pembuluh halus di ginjal. Sehingga bisa gagal ginjal harus cuci darah. Dan juga bisa pada laki-laki disfungsi seksual. Terus sudah gitu bisa di ke arah kaki tersumbat. Ya, bisa bikin kaki busuk, diamputasi. Sekarang pertanyaannya, apakah ada gejalanya? Apakah ada gejalanya? Dikatakan aterosklerosis adalah proses seumur hidup. Dan dipengaruhi oleh kebiasaan, tingkah laku kita, dan faktor resiko. Dikatakan penelitian telah menunjukkan plak sudah terbentuk pada waktu anak-anak. Pada waktu ini anak-anak yang doyan makan fast food dan junk food. Tapi belum terjadi penyakit jantung. Dan ini korban kecelakaan lalu lintas. Di donor jantungnya. Ditemukan 1 di antara 6 remaja mempunyai plak koronari. Tanpa mereka merasa mereka sakit jantung. Ya, hati-hati sekali lagi bagi kita yang makan dan pola hidup tidak baik. Sebaiknya check up. Apalagi Anda ada gula darah tinggi, ada kolesterol tinggi, ada tekanan darah tinggi, dan suka merokok, dan tidur malam, dan yang lain-lain. Tetapi jangan putus asa. There is hope for heart disease. Ada beberapa dokter yang sudah menunjukkan bisa reversing heart disease. Kemarin kita ngomong reversing diabetes kan? Reversing, kembalikan. Kalau sakit dibalikan jadi apa? Jadi apa? Tidak sakit. Ya, gak berani ngomong sembuh. Dokter juga gak berani ngomong sembuh. Ngomongnya reversing heart disease. Dan mereka sudah membuktikan bahwa ini bisa disembuhkan. Nah, ini ada pasien ya dengan penyumbatan, dengan low fat diet without cholesterol lowering medication, bisa kembali terbuka pembuluh darahnya. Ingat, tubuh kita adalah self-healing. Tubuh kita adalah self-repairing. Tuhan kita ajaib, menciptakan tubuh yang ajaib. Kalau kita kasih makanan pola hidup yang sehat, dengan sendirinya tubuh akan berusaha memperbaiki, menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Sangat simpel, yaitu apa? Whole foods, plant-based diet. Makanan utuh yang tidak banyak diproses. Dan makanan vegetarian. Bukan junk vegetarian sekali lagi. Ya, sekali lagi perlu diketahui. Kalau penyakit ini, aterosklerosis, treatmentnya hanya satu. Ya, yaitu apa? Dengan New Start. Semua penyakit yang kita pelajari setiap malam, treatment hanya satu. Treatment is all for one. One for all. New Start untuk all diseases. Ya, ini sangat baik sekali. Dan ini singkatannya, kita tahu, kita sudah pelajari kemarin ini, rest, tiap malam kita pelajari ini. Dan hari ini kita akan lihat ini, nutrition, exercise, dan water. Apa makanan yang perlu dihindari untuk penyakit jantung? Semua sudah tahu. Makanan berkolesterol tinggi bukan? Ya, kita lihat. Kolesterol bukan hanya di dalam. Di luar jantung pun penuh dengan lemak.
Jadi high cholesterol food kita hindari. Larangan memakan lemak di Alkitab. Imamat 3 ayat 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Lemak tempat disimpannya racun selama hewan itu hidup. Oleh karena itu kita jangan makan lemak. Segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kau makan. Imamat 7 ayat 23. Jadi untuk gampang sekali. Makanan apa yang mengandung kolesterol? Yaitu makanan yang ada wajahnya dan ada mamanya. Karena semua makhluk hidup tubuhnya menghasilkan kolesterol. Kalau susu sapi pun sama. Ini bisa disebut liquid meat. Hati-hati, high fat. Ya. Jadi makanan ini sebaiknya dihindari. Coba lihat ada sate yang dibungkus dengan lemak. Ada yang beli, ada yang makan lagi. Ya, luar biasa. Dan sekali lagi hindari makanan yang ada apanya? Wajahnya dan mamanya. Ya, semua makanan yang ada wajahnya dan mamanya pasti mengandung kolesterol. Termasuk ayam, bebek, dan angsa. Hari pertama kita sudah lihat ayam secara ridiculously besar. Ya, karena semua orang demand dia punya dada. Akhirnya dia berdiri pun gak mampu. Ya, saking beratnya tubuhnya. Dan perlu Anda ketahui 80% dari antibiotik itu pergi ke peternakan. Jadi kita makan hewan-hewan ini yang sudah dipenuhi dengan antibiotik. Inilah yang masalah besar kenapa sudah waktunya kita vegetarian. Bagaimana dengan ikan? Ada wajahnya nggak? Ada mamanya nggak? Ada, berarti ikan juga mengandung apa? Kolesterol. Ya, kita lihat. Ini 15 gram. Salmon oil ini katanya omega 3. Kita lihat beef T-bone steak. Jumlah kolesterolnya justru banyak. Kita makan minyak ikan buat penyakit jantung. Malah itu tidak baik. Omega 3-nya yang baik. Carilah pengganti dari plant. Dan juga kalau kita bilang ayam yang lean meat tidak ada lemak dengan ayam yang ada lemak, tetap kolesterolnya beda tipis. Mau daging putih, mau daging merah, beda kolesterol itu tipis. Sekali lagi, semua hewani mengandung kolesterol. Juga seafood hindari. Jeroan, siapa yang suka makan jeroan, stop sekarang juga. Apalagi suka otak. Ya. Dan dikatakan, penelitian menunjukkan di negara-negara yang makan dagingnya dan produk susunya sedikit, lebih sedikit penyakit coronary artery. Dikatakan vegetarian typically lebih rendah resikonya dibandingkan dengan pemakan daging, dan vegan bahkan lebih rendah dari vegetarian. Ini hindari. Anda tahu, ini daging, entah daging ini atau daging burger, di zoom kita lihat. Ini di zoom. Kita lihat mungkin gak kelihatan. Di zoom lemaknya begitu tinggi. Ini sangat berbahaya. Ada juga heart attack grill kan di Amerika. Ada yang beli lagi. Di mana pembelinya, tamu-tamunya mau lagi pakai baju pasien. Nurse, waitressnya pakai baju nurse. Dia bilang hanya cash karena Anda mungkin meninggal sebelum bayar. Sudah disiapkan ambulans di depan. Tapi ada yang beli dan memang ada yang
meninggal. Dia punya spokesman 2 meninggal, satu umur 29, satu umur 52. Dan juga ada pembelinya yang harus cepat-cepat dilarikan rumah sakit. Ada yang meninggal, ada yang tidak. Dia pemiliknya. I'm telling you my food will kill you. Dia bilang tidak seperti rokok. Saya sudah kasih warning dari hari pertama. Waktu dia buka tahun 2005. Bilang betapa jahatnya makanan ini untuk Anda katanya. Sedangkan rokok setelah sekian puluh tahun baru kasih tahu. Smoking kills. Tapi seperti burger ada yang beli. Dan juga rokok tetap ada yang beli walaupun killing you. Ketagihan. Selera itu sudah mengontrol kita begitu kuatnya. Kalau Anda mau makan ini, terserah. Eat at your own risk. Resiko ditanggung sendiri. Mau makan ini juga terserah. Resiko ditanggung sendiri. Mau makan soto-sotoan juga terserah. Resiko ditanggung sendiri. Oke, ini pembuluh darah yang kental, darah kental, darah normal. Resiko tinggi, serangan jantung. Resiko tinggi, stroke dan sebagainya. Ya, dan juga goreng-goreng. Sekali lagi, memang rasanya enak, tapi mematikan. Bukan hanya hewani dan goreng-goreng, oxidized cholesterol, yaitu pada waktu telur dicampur gula, dicampur susu, itu oxidized cholesterol. Ya, ini juga berbahaya. Gula tinggi bikin inflamasi pembuluh darah, rusak lapisan endotelium, lebih cepat plak timbul di situ. Dan juga dengan gula tinggi, tepung putih tinggi, tinggi trigliserid, lemak darah, resiko lagi bertambah. Ya, dengan makan high sodium, cemil-cemilan yang asin, minum kopi, tekanan juga bertambah tinggi, tekanan darah, resiko bertambah. Apa makanan untuk kesehatan jantung? Sudah pasti whole foods. Ya, makanlah nasi pecah kulit, beans ya, oat yang masih kasar, dan juga ini ubi bagus ya, jangan ubi cilembut terus manis-manis. Nah, ini bawang-bawangan mentah bagus ya. Nah, wortel, brokoli, pumpkin bagus. Ini semua makanan untuk kesehatan jantung. Cari di pasar banyak. Ya, vitamin C tinggi bagus untuk jantung. Ini juga bagus untuk jantung. Dan lemaknya dari omega 3-nya dari flaxseed. Ini bagus juga untuk jantung lemaknya. Dan ini olive oil. Kalau kita lihat komposisi lemak perbandingannya antara polyunsaturated fat dengan saturated fat, justru makin rendah makin jahat. Kita lihat walnut tinggi, oats tinggi. Whole milk lihat. Ya. Jadi bukan kita lihat dari satu-satu perbandingannya. Karena waktu yang tidak cukup kita lewat-lewat. Jadi apokat sangat bagus. Makan dikorek. Ya, jangan ditambah susu kental manis. Nah, ini apokat bagus untuk jantung. Tapi ini tidak bagus untuk jantung. Jadi sekali lagi kesehatan adalah pilihan. Pada waktu Anda pergi ke supermarket, janganlah ke lorong ini, tapi ke lorong produce. Ya, makan makanan yang colorful, penuh dengan serat. Dan yang berikutnya air. Kita perlu minum air cukup untuk membantu darah mengalir dengan lancar. Ya, selain itu olahraga. Olahraga secara reguler. Kita tahu jantung terdiri dari otot. Supaya ototnya bisa bekerja dengan awet, kita harus olahraga. Olahraga yang terbaik untuk jantung adalah apa? Aerobik. Aerobik di udara terbuka. Dan ini termasuk aerobik. Tapi ini tidak baik bagi orang yang karena jantung bekerja, nanti dia kejar bola, kejar, stop, kejar lagi, stop. Ya, tidak baik ya, lebih baik yang tadi. Ini manfaatnya jantung lebih kuat ya. Nah, yang lain lagi apa?
Bagi yang kegemukan, turunkan berat badan. Karena resiko jantung sangat tinggi. Yang merokok, stop merokok. Dan tidur. Kita tahu orang yang suka tidur malam, tadi malam kita bicara, resiko kanker dan jantungnya tinggi. Kemudian apa lagi? Manage your stress. Bisa saja kita makan sehat tapi kita stress. Tetap kita kena jantung. Ada stress and the Monday morning heart attack. Banyak Monday morning heart attack. Stress. Ya. Dan yang terakhir adalah laughter. Hati yang gembira adalah obat jantung yang baik. Sekali lagi kita sudah punya PR ketawa kan kemarin. Ada yang sudah ketawa belum? Apa pulang ngomel-ngomel? Ya, tips hari ini. Olahraga minimal 30 menit per hari 5 kali seminggu. Kalau mau sehat 1 jam. 30 menit hanya maintenance doang. Minum air jernih 8-12 gelas per hari. Belajar menjadi vegetarian. Kalau tidak bisa nggak apa-apa. 80% vegetarian. Kalau mau tawar lagi. Ya, nggak bisa tawar, itu udah the bottom price. Ya, kalau mau 90% nanti udah 80 naik 90. Setelah itu 100%. Jangan terpaksa, tapi dengan sukacita. Ini tips yang kemarin, udah tidur cukup pulas belum? Jangan suka khawatir, tertawa lepas, istirahat sahabat ya. Dan yang pertama juga ada ini semua, oke? For tomorrow. There is hope for hypertension. Kami undang kita semua datang kembali besok malam jam 7. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.